Halo teman-teman, selamat datang di Tarot Reading with Dear Aprisa. Dan hari ini kita akan sama-sama baca tentang energi di bulan April tahun 2025. Aku udah siapin di sini 3 kartu tarot, semuanya adalah Three of Wands. Kenapa Three of Wands? Karena Three of Wands ini sebenarnya Mars in Aries, jadi kayak definitely Aries energy hari ini dan nanti ke depannya setengah April itu kita akan ada di Aries energy. Neptunus juga tanggal 30 Maret 2025 akan masuk ke Aries. Jadi ini adalah fase baru selama 14 tahun sampai sekitar tahun 2039 gitu. So the Aries energy is big here. Walaupun nanti di akhir bulan April kita akan masuk ke Taurus season, tetapi kayak the energy is still ripe, so I'm just gonna use and ride this energy. Besides, Aries is my sun sign dan juga aku bakal ulang tahun sebentar lagi. Alright, anyway, itu intermezzo. Oke, aku udah siapin Three of Wands di sini 3 jenis kartu tarot yang berbeda. Yang pertama, Three of Wands-nya aku ambil dari Kawaii Tarot. Aku cek dulu apakah jelas. Oke, ini Three of Wands. Kalau kamu tertarik, this is your card. Terus batunya adalah apa nih namanya? Rose quartz. Rose quartz, beautiful. Oke, terus pile kedua ini adalah Three of Wands dari Enchanted Forest Felines Tarot. Oke, ini kartunya. Dan batu yang aku pilih buat kalian adalah Tiger's Eye. This little tiger's eye. Beautiful. Cantik banget ya. Terus, pile yang ketiga aku pilih dari tarot cards-nya. Tarot deck-nya adalah Tarot of the Divine, right? Itu namanya ya. This is actually my first tarot deck, tapi for some reason I have a problem, Tarot of the Divine, untuk nginget-inget namanya gitu. Terus ini kalau aku nggak salah ini batunya white howlite. Kalau aku salah nanti aku kasih editannya di bawah. Alright, so pick your pile. Kalian boleh pilih dari kartunya, kalian juga boleh pilih dari batunya. Nanti aku akan ngelakuin reading menggunakan tarot deck yang kalian pilih. Kita akan cek many aspect of life. Apapun message yang muncul nanti akan kita baca. Alright, so are you ready? Kalau ready, silahkan kalian pilih. Kita akan masuk ke pile pertama. Hai pile pertama, kalau kamu pilih pile ini, kita akan mulai readingnya. Tapi sebelum kita masuk ke tarotnya, ini tarot cardnya, aku akan siapin kartunya di sini. Aku akan cek beberapa energi, pakai beberapa oracle cards, and let's see if kita dapat beberapa guidance. Alright, satu, seeing this two and this one too. Alright, let's see. Enlightenment, beautiful. Courage, oh okay. Success, dan magic. Oke. Buat kalian yang milih grup ini, salah satu tema di bulan April ini menariknya, meskipun bulan April ini sebagian nanti akan ada Aries, dan aku tadi juga udah pilih kartu yang penuh dengan pergerakan banget ini, as you can see the water etc. However, I think pergerakannya bukan di kalian secara fisik dan action per se, tapi pergerakannya lebih di balik layar, lebih di dalam diri, di dalam mindset, dalam pikiran, dalam jiwa. Ini yang aku rasain very very strongly. Jadi for so many of you, I think kalian yang ada di grup ini sekarang either diminta untuk mundur atau untuk masuk ke dalam,
untuk refleksi diri dan sebagainya, atau sebagian di antara kalian sudah berada di fase dimana kalian ngumpet ya, tanda kutip, menarik diri dari dunia kayak gitu. Dan yang aku lihat di situ, karena kalau kalian lihat ini di sini semua, ini semua ada di dalam hutan, tetapi dalam kondisi yang cukup gelap. Jadi di dalam hutan yang dalam. Nah, ini adalah hutan yang cukup terang karena di atasnya ada sinar gitu ya, apakah itu matahari atau apapun itu. Tetapi di sebelah sini ini ada bulan. Jadi aku rasa yang diminta dari kalian di sini adalah buat kalian yang belum masuk ke dalam diri, menilik diri, ini adalah invitation kalian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, buat kalian yang sudah berada di dalam, di bulan April ini mungkin melakukan soul searching, inner work, shadow work, apapun itu. Di bulan April ini kalian akan mendapatkan insight yang cukup besar, yang akan mengubah bagaimana cara kalian melihat dunia, yang akan memberikan kalian keberanian untuk akhirnya melakukan sesuatu di dalam dunia. Apakah itu dalam bentuk keputusan ataupun dalam bentuk insight, tetapi ini akan sudah mulai muncul, jalannya mulai terbuka, mulai kelihatan nih habis ini kemana. Terus habis itu keberanian yang kalian dapatkan di sini, insight dan enlightenment ini nanti akan membantu kalian untuk menggiring kehidupan kalian untuk menuju ke arah yang lebih baik dan lebih menyenangkan. However, aku lihat buat kalian nanti yang ada di grup ini, kalian akan lebih tertarik dan fokus terhadap segala sesuatu yang mungkin lebih tidak kasat mata, mungkin lebih sifatnya berhubungan dengan emosi, dengan mindset. Jadi kalian memilih hidup yang tidak tidak terlalu duniawi seperti itu. Ini adalah jalan yang kalian pilih, at least selama bulan April, at least selama aku membaca energi kalian di sini. So this is really beautiful, dan ini adalah sebuah panggilan sebetulnya. Ini adalah sebuah panggilan yang mungkin kalian udah lama rasain, atau mungkin kalian baru akan dapat panggilannya di sini karena ini adalah general reading. Nah, kalau kalian sudah merasakan panggilannya dari lama, nanti kalian akan mendapatkan panggilan ini di bulan April. Bukan. Kalau kalian sudah menjalani ini, merasakan panggilannya cukup lama, maka di bulan April ini kalian akan berani untuk mulai menjalani panggilan tersebut. Tetapi kalau kalian belum tahu panggilannya apa dan sebagainya, kalian akan mulai mendengar panggilan itu di bulan April ini. And it's going to bring you a lot of magic and success. Karena ini memang, this is the path, so you are on the right path. Oke, so that is the energy di sini. Aku juga ngelihat ada transformasi di diri kalian, dan yang menarik adalah meskipun kalian going within, ya, pergi ke dalam, aku lihat perjalanannya bukan perjalanannya yang sangat aku nggak tahu kenapa ngomongnya agak error hari ini, tetapi yang kalian jalani di sini itu adalah sesuatu yang tenang, ya kan? Nggak ada drama kan di sini. Kalau kalian lihat, ini adalah tenang, airnya juga tenang. Kemudian ini malam yang sepi. Jadi kayak, this is you and yourself, this is you and your creator. Jadi benar-benar energinya itu. Bahkan dari kalian yang tadinya berangkat dari hingar-bingar ya, ada light, ada macam-macam, itu menuju ke arah yang lebih tenang. Alright, having that in mind, aku akan pinggirin ini. Lalu kita akan baca lagi, or should I just keep them? Yeah, I think I'm just gonna keep them untuk melihat energinya. Oke. Mungkin kita mau ngecek hal-hal yang mungkin bisa kita lihat lagi. Nanti kalau ada yang muncul lagi aku akan kasih tahu. But for now aku pengen tahu sebenarnya apa sih yang terjadi di sini. Okay, we've got the Fool. We've got, Twelve of Cups,
Magician. Ini kartunya keluar begitu saja teman-teman. So I really think buat kalian yang ada di pile ini semua akan terjadi tanpa kalian paksakan. Jadi apa ya, jiwa kalian yang memang sudah waktunya, ini udah waktunya untuk terjadi kayak gitu. Jadi bukan yang oke, berarti aku harus melakukan ini dan itu, aku harus apa ya, mengubah ini dan itu. Enggak, I think this is proses yang bener-bener apa namanya, terjadi secara alami. Di sini juga aku lihat banyak banget kartu major arcana 1 2 3 4 di antara 5. So I really think that this month is actually a very apa ya namanya, a very significant month for you. Dan mungkin buat beberapa yang ada di grup ini, bulan ini akan berlalu tanpa kalian kayak apa ya, kalau kalian tidak menjalani apa yang tadi aku bilang, yang misalnya kalian gak going within, contohnya misalnya ngebanyakin meditasi dan sebagainya, bulan ini akan berlalu begitu saja sambil kalian kayak blank gitu. Tetapi kalau kalian ingin immersing in the energy, kalian akan, sumpah ya aku agak susah ngomong hari ini particularly. Okay, this is very interesting. So I think kalau misalnya kalian menjalani bulan ini tidak dengan mindful, maka bulan ini akan berjalan begitu saja dengan begitu cepat, seakan-akan melalui kalian gak sadar apa yang terjadi. Tetapi kalau kalian fokus sama bulan ini, kalian benar-benar mindful, kalian banyakin meditation practice, for example grounding, terus apa ya, romanticizing your life, ini akan berjalan dengan lebih penuh kesadaran. Karena ini adalah bulan yang penting sebenarnya buat kalian. Di sini ada The Tower, very interesting. Kemudian ada The Fool sama Courage. Jadi dan ada Magician. Jadi bulan ini nih akan apa ya? Ini adalah bulan desainnya semesta. Jadi ibaratnya kamu akan ngejalanin bulan ini tuh dengan banyak sekali guidance dan bantuan dari semesta, divine timing, perubahan dalam hidup. Terus itu sebabnya kalau kalian nggak menjalaninya dengan mindful, nanti tiba-tiba udah loh, kok udah kelar April, cepet banget, kayaknya kemarin aku belum ngapa-ngapain. Tapi begitu kalian review, there are so many things that happen in your life. Karena Magician ini adalah sebuah kartu alchemy, dimana semua elemen, ini ada sword itu mental, pikiran, cup itu emosi, kemudian ada wands itu passion, fire, intuition, kemudian di sini ada pentacles itu material, earth realm ya, kayak people, terus keuangan, rumah dan sebagainya. There are so many things yang ada di sini. Ini akan semuanya akan di alchemy jadi satu. Jadi kalau misalnya nih di dalam hidup kalian di bulan-bulan sebelumnya ada banyak aspek di dalam hidup kalian yang kalian pengen ubah, this is the month where the changes are going to happen. Tapi you want to witness the change, you want to write the change instead of nutup mata kalian kemudian hal-hal itu berubah gitu. Kalian memang diminta untuk ikut berpartisipasi aktif, meskipun ini sebetulnya adalah desain dari semesta buat kalian. Gitu. The cards are so beautiful. Di sini ada the strength juga. Jadi di sini what was I going to say? Ya, ini bulan yang cukup sibuk buat kalian. Kalian akan belajar berbagai hal sebenarnya. Jadi kalau misalnya mindful atau enggak, sebenarnya semua hal ini akan terjadi sih, tetap teman-teman. Tetapi I think coba kita lihat advice-nya ya. This is quite interesting actually. Apakah kita boleh lihat apa namanya? What was my question? Kayaknya aku lumayan overwhelmed sama energinya yang ada di grup ini, karena memang energinya banyak dan luar biasa. I think you're gonna see your life in a way that you haven't before.
Kalian akan memulai sebuah fase baru karena The Fool itu adalah kartu pertama di tarot deck. Kalian akan memulai sebuah hal baru dalam hidup. Kemudian Magician adalah kartu berikutnya yang datang sesudah The Fool. However, I also see there are lots of celebrations, a lot of friendships yang playing di sini juga. Jadi wow, yes, this month is going to be busy buat kalian. Oke, aku akan lihat advice yang kalian diminta untuk lakukan, kemudian keluarannya apa. So this is the advice. Queen of Coins, apakah kartunya kelihatan? Queen of Pentacles dan Knight of Wands. Oke, court cards. Oke. Aku lihat di bulan ini akan ada banyak orang yang datang ke dalam hidup kalian. Itu. Dan orang-orang ini datang dengan energi yang beraneka rupa. Beberapa orang ini akan mengubah, ini bisa orang baru dan bisa orang lama, tapi kalian akan ketemu mereka. Dan beberapa percakapan akan mengubah the trajectory of your life. Itu sebabnya tadi kenapa kok diminta untuk mindful. Supaya apa? Karena orang itu datang dengan intensi dan dengan cara dan energi yang berbeda-beda, teman-teman. Itu sebabnya kalau kalian tidak grounded, tidak mindful dengan energi kalian sendiri, kalian akan menyerap energi-energi mereka. Ya, kalau energinya adalah energi atau insight atau belief yang kalian butuhkan. Tetapi kalau bukan, nanti malah kalian yang jadi oleng. Tetapi juga the fact that this orang-orang ini nempel ke enlightenment sama courage, aku ngelihat bahwa many of these conversations akan sparking enlightenment di diri kalian. Apakah itu insight-nya dari mereka, apakah itu insight-nya dari kamu, atau melalui conversation, melalui interaction, kalian jadi realize, oh, that's not me, actually. Kayak gitu. Akan ada juga percakapan yang mungkin bikin kalian ngerasa excited lagi tentang hidup. Oh ya, ternyata aku punya purpose ini. Ternyata aku punya ini hal yang aku ingin lakukan dalam hidup. Dia mengingatkan aku. Either dia mengingatkan aku bahwa, for example, kalian ngomong sama seorang tante gitu, ada tante gitu kan, terus kalian ketemu beliau, terus kayak you realize that, oh, actually your life is not the kind of life that I want to live. Atau misalnya kalian ketemu tante kalian yang lainnya, terus habis itu kalian berpikir, oh, actually I want to have life like you, gitu. Jadi it's going to create understanding, deeper understanding kalian dengan hidup kalian. Itu. Ini menarik banget sih. Meet those people mindfully, groundedly, ya kan? Dan approach each conversation itu dengan passion. Kalau misalnya ada energi yang kayak I am not feeling like talking to this person for some reason and I don't know why, I cannot explain, ya sudah, nggak perlu ketemu. Itu adalah intuisi kamu meminta dirimu untuk nggak ketemu sama orang itu, gitu. Kalau misalnya kamu memutuskan, aduh nggak enak nih, ya udah deh, coba deh aku ketemu, aku pengen tahu dia mau ngomong apa sih, ya sudah, datang tetapi dengan discernment. Jadi tahu apa yang harus kamu jaga, kayak what is my limit, what is my boundary, kayak gitu. Oke, alright, itu advice-nya. Kemudian yang berikutnya adalah apa outcome dari conversation ini. Eight of Wands. Oh my god. Oke, grup 1. Kalian yang pilih Kawaii Tarot. Aku tadi ngerasain energinya rame dan overwhelmed, dan kebetulan aku sendiri secara pribadi memang bukan orang yang sangat sangat terbiasa dengan energi rame-rame. Kalau kalian terbiasa dengan energi rame-rame, congratulations, because this is what's going to happen in your life di bulan April 2025. Tapi buat kalian yang kayak aku orangnya, mungkin kalian akan ngerasa overwhelmed sedikit. That's why aku tadi mungkin advice-nya adalah untuk grounding. Tapi nggak tahu ya, di awal tadi kita nggak tahu bahwa akan ketemu banyak orang. Nevertheless, there will be a lot of communications here. Apakah itu communication dari orang lain dengan orang lain,
ataupun juga kalian belajar hal baru. Tadi aku lihat di sini belajar, tidak saya belajar? Ya, aku tadi kepikiran kayak oh ya, you are going to learn new things. Dan di Page of Swords ini kalian juga akan belajar hal baru cukup banyak. I think for a few of you, many of you, kalian akan belajar, either belajar secara aktif, ngambil course, ngambil kelas, ngambil webinar, kerja sama coach, atau misalnya anything, atau kalian belajar dari hidup, atau belajar dari YouTube, beli buku, dan sebagainya. You are going to learn something new, there will be a lot of communications, dan a lot of things again, the energy is so moving, gitu, is so moving. And the back of the deck, kita punya Seven of Pentacles, gitu. Jadi kayaknya deep down ada rasa bahwa if this can go a little bit slower, that would be great. But no, April, the energy is so moving, is so busy. Aku tadi bilang bahwa kalian akan masuk ke dalam diri, so I think connecting back to that, I think buat kalian yang kemarin-kemarin habis ngumpet, di sini kalian akan ketemu atau akan berinteraksi tanda kutip dengan banyak orang melalui berbagai media, apakah itu telepon, apakah ketemu in person, ya kan. Tetapi juga buat kalian yang nyaman dengan ketemu banyak orang, this is a reminder untuk ingat untuk grounding yourself, supaya itu tadi kalian bisa ngejaga energi kalian. It will create even more communication. I'm sorry, aku ketawa karena aku harusnya tidak membawa diriku ke sini, tapi aku kayak yang oh my god, this is a lot of communication, this is a lot of messages. Jadi ya, feel free kalau misalnya kalian ngerasa oke, aku akan cari advice buat kalian yang memang suka untuk ketemu orang dan suka converse. Aku ambil nanti nasihatnya di sini. Buat orang-orang yang nggak suka kayak lebih hermit kayak aku gitu, aku akan ambil advice-nya di sini. Oke. Buat kalian yang memang suka ketemu orang, maka your advice adalah oh, nice, King of Cups. Dan buat kalian yang hermit kayak aku, oh my god, nangis. Oke. Oke, buat kalian yang memang suka ketemu orang, ini beautiful banget kartunya, King of Cups. Artinya di sini message yang aku dapetin adalah you are your own agency. Kalian adalah free people dan kalian di sini mendapatkan kesempatan untuk showcasing your ability to manage conversation, to manage emotions. Karena ketika kita ketemu sama orang itu kita akan bertemu dengan berbagai macam emosi, berbagai macam belief dan sebagainya. Ini adalah kesempatan kamu untuk menunjukkan atau melatih dan belajar bagaimana cara memanage conversation, memanage bukan ngatur kayak oh kamu harus ngomong ini, kamu harus enggak kayak gitu, tapi kayak how you can navigate. Nah, itu mungkin bahasa yang lebih jelas. Menavigasi all the different emotions, all the different types of communications, sambil tetap berpegang teguh pada dirimu sendiri, prinsip-prinsip kamu sendiri. Jadi ketika orang lain itu penuh dengan badai dan sebagainya, kamu tetap tenang. This is so cute. Gitu. Jadi ini, dan nanti keluar dari situasi ini, dari bulan ini, kalian akan nemuin bahwa you will have more, you will find out that you have built more emotional capacity and stability more than you ever did before. I think this month is going to be very transformative for you. Aku nggak tahu gimana prosesnya, kayaknya it's going to be different for each of us, sesuai dengan perjalanan jiwa kalian. Terus habis itu, buat kalian yang hermit kayak aku, mohon maaf teman-teman, tetapi kalian diminta untuk juggling ini, untuk iris buat iris. Aku pikir tadi ada kesempatan untuk memilih kayak oke, aku nggak mau ketemu orang. No teman-teman, I'm sorry, di bulan ini kalian diminta untuk ketemu orang, karena
karena ini udah desainnya semesta untuk kamu ketemu orang-orang yang akan mengubah, yang conversationnya akan mengubah kehidupan kamu. Jadi memang kamu diminta, how can you be a hermit and how can you meet people at the same time. Jadi kayak how can you juggle this, this is not the easiest thing to do maybe for many of you, tetapi ini adalah advice-nya. Bagaimana supaya kamu bisa menghargai, honoring your own boundary. Oh ya, ini menarik juga ya. Ini kelihatan kayak ada boundary. Jadi kamu tetap harus bisa memisahkan antara your own energy dengan other people's energy. Bisa mengikuti conversation, tetapi juga tetap solid di dalam dirimu, with your principles, with your values and energy. Terus tetap menjaga, oke, aku tetap ketemu orang, tetapi aku punya boundary-nya. Aku pilih orang yang aku mau ketemu. Aku pilih the kind of conversation. Aku pilih kapan mau quit a conversation, right? I have the rights to change atau to drive a conversation away ke topik yang mungkin lebih uplifting, topik yang lebih exciting. Kalau misalnya sudah nggak exciting dan aku kayaknya orang ini nggak tertarik untuk misalnya nih contoh, kamu nggak suka ngomongin gosip, kamu suka ngobrol sesuatu yang deep, tetapi kamu diajak buat ketemuan sama orang yang mungkin memang nggak suka ngobrol deep, memang ngobrolnya superficial. Terus kalian memutuskan, oke lah, aku udah lama banget gak ketemu dia, aku pengen ketemu kabarnya dia gimana. Oke, kamu pergi dan oh iya, ternyata dia masih sama, dia masih ngomongin gosip, masih ngomongin sesuatu yang superficial, gak bisa diajakin buat anything lah. Not because this person is bad, it's just that oh ya, we don't resonate anymore. Ya sudah, kamu yang tetapin batas. Oke, aku mau ngobrol beberapa lama lagi, aku mau pulang jam berapa dan sebagainya. Ini contoh praktisnya. Alright, so that is your April. Your April is going to be beautiful, to be busy. It can run really fast kalau misalnya kalian nggak ngejalaninnya dengan sadar. You are going to alchemize a lot of aspects in your life. Banyak aspek dari hidup kalian yang akan berubah melalui all of these conversations through enlightenment. Maybe you will find also courage dan mungkin juga success and magic. I'm kinda seeing there are things that benar-benar aku nggak bisa lihat di sini karena mungkin akan beda masing-masing kalian. Magician, you are going to create magic, you are going to meet people, you are going to manage your own emotion and other people's emotion. This is going to be a fun month. Have fun, dan I'm wishing you good luck. Kabarin aku di komen nanti kalau kalian udah ngejalanin bulan ini. All the best, dan thank you for letting me read for you. Jangan lupa di like dan jangan lupa subscribe ya. Dadah! Halo Pahal 2, kalau kamu pilih Three of Wands dari kartu Enchanted Forest Valence Tarot, this is your reading. Ini batu kamu. Alright. Pertama, aku akan ngebebasin reading ini nanti arahnya kemana. Pertama kita akan baca energi dulu untuk ngeliat the general. Kalau misalnya kamu datang dari pile 1, welcome. Atau dari pile 3, welcome. Tapi kalau kamu bener-bener datang di sini aja, that's absolutely fine too. Aku akan pinggirin kartunya. Alright, let's look at the energy. I'm actually feeling okay. Alright. Okay. Oh, interesting. Terus aku mau ambil ini. Aku tergoda untuk menggunakan oracle deck yang berbeda buat kalian di sini. Oh, interesting. Okay, interesting message. Wow, aku ngerasa kayak grup ini cukup berwarna. Grup kedua ini cukup berwarna energinya. Alright. Nah, buat kalian yang ada di grup 2, first of all, mungkin kalian akan traveling bulan April ini. Kalian akan menemukan
beberapa hal dalam hidup yang apa ya, kayak mungkin let me rephrase this. Buat kalian yang ada di grup 2, ini yang aku rasain. Energinya kayak kalian ada di persimpangan jalan. Kayak di persimpangan jalan. Kalian nggak begitu yakin mana yang mau kalian ambil. Kalian nggak begitu tahu apa yang akan ada di depan kalian, atau mungkin kalian mau mengambil keputusan tetapi ada beberapa aspek yang kalian belum ketahui saat ini gitu. Dan ini menarik banget pesannya, acceptance, radical acceptance in the now opens the flow, which is interesting karena Reido ini adalah runes of dia journey, dia perjalanan dan dia, kalau aku ngerasain energinya juga cukup flowy. Let me check the companion book again, maybe there is something that we need to read. Apakah kelihatan kalau aku baca di sini? The humpback whale traverses great oceans with a calm and gentle ease. The embodiment of going with the flow, he is connected to the deep rhythms and truths of the universe. As the stars sway above him in the eternal cycle of the Milky Way, the moon governs the tides of the seas and the routines of his daily life. When the whale is connected and attuned to the harmonies of life, he always moves easily in the right direction. Reido oversees the journey. There is a calm, confident, ordered energy to this rune. It references forward motion and the ability to achieve your goals by being in the right place at the right time. I love this. Take ownership and control of your story. You are the leader of your life, and developing a true and reliable inner compass is your greatest asset. Journey, natural rhythms, action, movement, right paths. This rune offers a blessing of a safe passage. Oh, I love this. Wherever your journey might take you, so this it is good to wear this as a talisman. All right, that's beautiful. Actually, I'm so glad that I read the guidebook with you. Jadi ini make sense. Tadi aku mikir kayak yang ini uncertainty. Jadi kalian sedang mau memasuki sebuah fase dalam hidup yang memang lagi di fase hidup yang uncertain, kayak nggak tahu habis ini kemana. Tetapi itu aku pas ngeliat kartunya acceptance kayaknya I know, ketika kita menjalani sebuah ketidakpastian, kadang-kadang yang bisa kita lakukan, apalagi kalau yang banyak aspek yang tidak bisa kita kontrol, banyak orang-orang yang berpartisipasi, jadi kita nggak bisa ngatur semuanya. Itu wajar banget kalau kalian ngerasa kayak wow, I don't have control. Wow, aku nervous. Wow, aku anxious. Aku ngerasa ini. Itu wajar banget. So, itu sebabnya tadi advice-nya adalah untuk accept, dan message-nya beautiful banget dari Reido ini. Karena sebenarnya Berkano ini adalah rune of fertility juga. Jadi, it's going to end up atau hasilnya itu akan beautiful. So, you might not know where you're going. You might not know the path atau what is going to happen as you are traveling, ya, traveling tanda kutip, tetapi don't worry karena hasilnya akan bagus, and that is all that you need to hold. Yang kepercayaan yang kalian perlu pegang itu aja, bahwa it's going to end up beautifully. Things are going to bloom. You are going to get results. So I'm so curious. Mungkin kita akan dapat insight apa yang akan terjadi bulan April ini buat kalian. Kalian ngambil filenya ini. Oh ya, somehow aku juga ngerasa bahwa rune Berkano ini tuh vibe-nya sama kartu deck yang aku pilih ini, yang kalian pilih ini. Oke, let's see. Apa yang akan terjadi buat pile 2 di bulan April ini?
really, in regards to the uncertainty. Ini apa yang dimaksud? Atau mungkin kalian udah tahu sebenarnya. Page of Wands, the Devil, Seven of Wands, Page of Swords. Okay, how interesting. Apa yang kalian ini ngasih aku informasi tentang apa sebenarnya yang kalian hadapi. Three of Pentacles. Oke, menarik. Oke, so ada beberapa energi yang aku baca di sini. Nanti feel free untuk claim yang kalian resonate, yang nggak resonate silahkan ditinggalin aja karena mungkin itu reading buat orang lain yang ada di grup ini juga. Oke, I think beberapa atau banyak di antara kalian itu ada yang, ini yang pertama yang aku lihat adalah kalian berurusan dengan orang-orang lain yang berurusan atau berkonflik, lagi ada konflik sama orang lain yang agak susah diatur. Kalian kayak nggak bisa menentukan ini apa sih, ini gimana sih, dan sebagainya gitu kan. Jadi kayak ya banyak banget situasi yang memang di luar dari diri kalian. Untuk beberapa di antara kalian memang kalian dealing with some difficult people, ya kan? Atau beberapa di antara kalian memang situasinya itu sticky situation. Sticky situation yang memang kalian udah ngadepin ini lama banget dan kayak udah capek gitu. Itu yang pertama. Terus yang berikutnya, kelompok lain atau mungkin ini resonate juga buat kalian adalah for many of you juga, you are starting something. Aku di sini lihat ada dua page of Wands sama Page of Swords. You are trying to start something, but somehow the information, the situation is so messy. Kalian nggak ngerti kayak where is this going? Ini so messy, there are so many things, so many puzzles yang belum put in place, yang bikin kamu bener-bener kayak nggak bisa ngambil keputusan. Energinya sangatlah apa ya, scattered gitu di sini. Yang satu ngadep ke sana, yang satu ngadep ke sana, kucingnya, ya kan. Terus habis itu di tengah-tengah ada ini, ada perkelahian, perebutan branches, ya kan. Dan situasinya juga kurang stabil karena kalian ada di atas pohon gini. Jadi kayak what is going on? Makanya mungkin energinya uncertainty itu kayak what is going on? What should I do here? I'm not sure. Itu. Dan of course di situasi kayak gini there is always a pull, tarikan untuk kalian melakukan hal dengan cara yang sama lagi. Contoh misalnya, kalian punya kebiasaan lama, kalau berhadapan dengan situasi kayak gini, maka aku akan melakukan ini. Tapi sebetulnya itu adalah berasal dari old belief, dari trauma, dari sebagainya, coping mechanism dan sebagainya. Nah, itu yang aku rasain. Interesting. Di sini juga aku ngelihat these are people too, cuman energinya rather better. Jadi kalau di sini energinya hectic, tetapi di sini energinya lebih giving. Jadi mereka, si kucing-kucing ini saling membantu satu sama lain untuk bisa ngedapetin tikus. Tuh bisa ngedapetin tikusnya, kan? Tuh ada tikusnya. Karena mereka bekerja sama. Karena mushroomnya disusun dengan rapi supaya mereka bisa naik. So ada shifting of energy ke sini. Oke? So this is beautiful. So kalau misalnya kalian resonate sama situasi ini, feel free untuk lanjutin dengerin karena ini lumayan spesifik. Tapi kalau kalian nggak resonate, silahkan kalian cari file lain, oke? Nah, aku akan cek apa nasihatnya, kok energinya dari kayak gini bisa berubah jadi ini, nasihatnya, oke? Apa yang kalian perlu lakuin untuk bisa shifting the energy dari kegelapan ini menjadi terang. Oke, let's go. Itu advice-nya yang pertama. Interesting. Knight of Pentacles. The World.
Queen of Swords. Wow. Oke. Yang pertama adalah ngubah energi kalian dari ingin mengubah keadaan menjadi acceptance, menjadi sabar. Be still, diam. Itu advice-nya. Be still, diam, tenang, ya kan? Jangan memaksa untuk, aduh, jadi energinya jangan yang, aduh, gimana ya biar ngubah ini. Energinya jangan kayak gitu. Tetapi calm down, tenang, detach diri kalian dari emosi. Terus habis itu kalian lihat apa ini sebenarnya situasinya. What is this situation is about? Karena I have a feeling apa yang kalian saat ini hadapi, yang saat ini bikin kalian stressed out dan sebagainya, that is not the real issue. Ada isu lain yang sebetulnya deeper than that. Contoh ya, misalnya kalian lagi mau kayak contoh aku aja deh misalnya. Jadi aku realize nih 1-2 bulanan yang lalu lah, aku tuh hektik banget mikirin gimana caranya untuk tentang timing terkait PhD defense aku. Jadi aku kan mau submit PhD defense PhD thesis aku. Nah, tapi there are so many things yang aku nggak bisa perkirakan. Contoh, misalnya nanti siapa ya yang ikut aku untuk ke Norwegia untuk defense? Apakah aku bisa berangkat ke sana untuk defense? Uangnya dari mana? Bulannya kapan? Terus kayak gitu-gitu. Kalau aku bawa anak aku, nanti siapa yang mau ikut? Terus gitulah. Terus habis itu, at the same time, aku juga lagi mikirin, ini gimana ya? Aku harus ngerapiin chapter sekian, ada dokumentasi yang harus aku submit, lalalali, there are so many things. Hektik banget, heboh banget, urusan sama orang, urusan sama diri sendiri, dan sebagainya. Tetapi, setelah aku tilik-tilik lagi, aku kan nunda-nunda ngerjain tesis aku tuh, udah bertahun-tahun sebenarnya. Setelah aku tilik-tilik lagi, sebetulnya, problemnya adalah, aku sebenarnya deg-degan mau presentasiin tesis aku. Because this is a work yang udah aku kerjain so many years. As I'm talking ini, aku udah ada di program PhD itu hampir 7 tahun, teman-teman. So, ini adalah sebuah pekerjaan yang aku udah kerjain lama banget. Aku ada rasa takut dan khawatir nanti kalau aku dibantai gimana. Kalau ternyata penelitianku itu nggak oke gimana. Kalau ternyata aku reference-nya teori yang aku pilih salah. Kalau ternyata, like all of this worry. Tapi sebetulnya bukan ini yang aku worryin. Tadi kan aku worryin tentang orang-orang, gimana nanti logistik dan sebagainya. Terus aku jadi sibuk mikirin ini. Sebetulnya Aprisa, what you need to think about adalah bukan think about, tapi kamu perlu ngecek sebenarnya tuh isunya apa. Isunya tuh sebenarnya aku khawatir kalau nanti aku dibantai pas defense. Aku takut gitu aja sih sebenarnya. Sesimpel itu. Tapi ketika aku udah mulai, oh ya aku takut, ya udahlah kalau gitu kerjain satu-satu, nanti akan muncul tuh kira-kira bulan ujiannya kapan, visanya gimana, terus nanti siapa yang mau ikut, itu nanti akan fall into place sendiri-sendiri kayak gitu. Karena nanti pada saat semuanya itu kita urusin pelan-pelan satu persatu, ya kan, kita nggak maksa lagi untuk nyelesain yang ini karena emang ada beberapa yang kayak stuck. Kalian dengar suara anjing nggak, by the way? Anjing tetangga lumayan agak aktif ya hari ini. Bentar. Jadi instead of focusing ke hal-hal yang tadi, kalian diminta untuk ngecek sebenarnya apa sih yang penting dan yang sebenarnya ngeganggu pikiran kalian itu apa gitu. Gak usah maksa untuk menyelesaikan hal-hal karena nanti akan selesai. Itu akan selesai dan akan keurus sendiri. Tadi aku juga ngomongin journey, di sini ada passage ya. Tadi si perempuan ini kan dia mau melangkah. Kemudian di sini ini literally rune of journey. Dan aku lihat juga the world ini aku sering menghubungkannya dengan journey. Jadi I think for some of you this can be related to a trip, a journey, atau bukan literal trip mungkin, tetapi sesuatu yang kalian sudah jalani beberapa lama gitu. Apakah itu perjalanan healing, perjalanan sekolah kayak aku juga, dan sebagainya.
Ini nanti mungkin akan berhubungan dengan itu atau mungkin juga akan membawa kamu untuk pergi traveling, karena aku lihat di sini juga energinya lumayan kayak setting off to a journey gitu. But at the end of the day nanti akan ada momen dimana kalian harus memutuskan memang. Tetapi pada saat kalian mau memutuskan, setelah kalian melakukan Knight of Pentacles ini, energinya akan lebih jelas. Jadi akan lebih mudah bagi kalian untuk memutuskan. Contoh di kasus aku, eventually I'm gonna choose siapa yang akan nemenin aku berangkat ke sana. Eventually I'm gonna do things dengan oke, daftar visa, aku harus daftar visa begini. Aku harus pergi ke Jakarta, posisiku nggak di Jakarta. Aku harus pergi ke Jakarta untuk daftar visa, aku harus nyiapin dokumen ini. Akan ada momen dimana kamu dapat clarity dan bisa ngambil keputusan dengan tepat dan dengan baik. Gitu. Alright. I hope that's clear ya. Itu contoh dari aku. Silahkan kalian coba sendiri pakai situasi yang kalian hadapi. Pasti kalian ngerti lah yang aku omongin ini. Oke. Outcome-nya apa? Wah. Oh, outcome-nya Ten of Cups, dan aku ikut karena aku juga ngerasa resonate sama kartu-kartunya ini. Oke. So Ten of Cups. Jadi Ten of Cups ini adalah kartu abundance secara emosional. Jadi I love this. Aku baru sadar di sini ada berkana. Rune berkana ini adalah fertility. Aku mau baca lagi kalau misalnya penting buat kalian. Berkano. Aku suka banget Rune berkano ini karena dia so feminine, so beautiful. Dan speaking of which, karena dia hair, jadi rasanya tuh kayak family gitu. So I think it's going to be beautiful kalau ini ada hubungannya sama family. Dan kebetulan Ten of Cups ini juga family ya. Ini kan ibu kucing dan bapak kucing bersama anak-anaknya. Jadi it's going to be beautiful for your family, whatever decision that you make, yang kalian make di sini. Dan berkano ini juga fertility, abundance, let's see, birth, life change. Beautiful. In the springtime, fertile and vacant mama hair brings forth an abundance of new life. She is the great mother and fiercely protective. Kayak energinya si Queen of Swords. The timeless cycles of the earth flow through her, generation after generation. Berkano holds within it the mature female wisdom of our mothers and our grandmothers. Berkano speaks of female fertility and also of the safety and shielded sanctuary of the womb. When this rune appears in a reading, there may be a birth of a child, an idea, or even a new goal. Aku barusan kepikiran karena tadi ibu dan ini juga keluarga. So I think for a few or many of you ini ada hubungannya sama keluarga kalian. Kalau misalnya kalian sedang berkonflik atau ada masalah atau punya urusan yang berhubungan sama keluarga, tadi punya aku juga walaupun sekolah kan ada hubungannya sama keluarga ya. I think this is going to be very beautiful. Dan speaking of which, dia tadi ngomongin soal healing juga. Aku nggak sempat sebutin, tapi ada di tulisannya tadi. Satu pesan besar yang aku baca di sini adalah untuk healing your relationship atau your wound with your parental figure yang feminine. I don't know what that is for you. It's going to be different. Ini adalah satu invitation yang diminta sama reading ini. Karena tadi aku resonate sama kartu ini, aku tahu apa yang aku perlu lakuin sebenarnya. Tapi buat kalian, what do you need to know? Let's see. Four of Swords. Okay, beautiful. Oh my god. Okay, Four of Swords, Hermit, dan King of Cups. Beautiful. Oke, gini teman-teman. Kalau kalian, aku nggak akan ngomong super jelas mungkin, tapi mungkin karena ini adalah perjalanan healing kalian. Tapi aku akan ngasih beberapa contoh atau apapun yang aku lihat di sini. So first of all, yang aku lihat adalah take as resonate ya.
you know what you need to do dan feelingnya. Beberapa di antara kalian perlu creating distance with your creating distance untuk bisa healing ini, ya. Itu yang pertama. Terus yang berikutnya adalah ini sama, ini dua energinya adalah creating distance, ngistirahatin, ngurangin conversation atau apapun itu kalau misalnya itu resonate buat kalian. Terus yang kedua adalah untuk beristirahat. Literally untuk beristirahat. I think so many of you di sini overworking yourself, partly of your familial wound. Ini nggak harus mother wound, tapi for many of you, I think this is mother wound. Mungkin kalian ada yang ngelihat orang tuanya, ibunya mungkin kerja keras dan sebagainya, terus ngerasa kayak kalau aku nggak kerja keras, then I don't matter, then I'm not performing good enough, and all those kind of things. If I don't fight for this hard enough, then it means that I don't care about this family, I don't care about her, I don't care about my life. Kayak there is so much judgment di situ, dan pesannya di sini adalah kalian diminta untuk finally to breathe. Kalau kalian perlu ambil jarak, creating boundary misalnya, do that. Kalau kalian perlu untuk menyendiri for a while, do that. Kalau kalian perlu untuk aku butuh istirahat, aku butuh tidur, aku butuh mengakui bahwa aku kurang tidur, do that. Karena the responsibility to manage your energy, to manage your resources is yours. Itu adalah milik kalian sendiri. Jadi kalian yang harus responsible. Jadi apapun yang orang lain omongin di luar kalian, apakah itu melalui kata-kata mereka atau melalui sikap mereka, atau mungkin beberapa di antara kalian beliaunya sudah tidak ada, tetapi kata-kata dan beliefnya masih ada di dalam hati kalian, itu juga that's not yours. Ini the ability to discern what's yours and what's not yours. So ini vague banget, tapi kalau kalian resonate, I know you understand what I'm talking about, dan I think this healing is going to help you untuk creating acceptance of what is, acceptance of yourself and your journey. I think itu juga satu pesannya, bahwa it seems like the journey that you are going through is absolutely different than the ones before you. Jadi terima itu, bahwa you are living a different life than your people gitu, dan ini akan membawa kalian ke perjalanan untuk mengambil keputusan-keputusan. Jadi nggak bothered lagi with this. I'm gonna take these energies away for you. Aku akan keep this though, the pages, because these are new starts, ya kan? Dan keeping the energy of Knight of Mushroom yang tadi tenang, ya kan? Supaya kalian bisa melihat hal-hal ini secara lebih baik, ketemu sama orang-orang yang bisa kerja sama kalian. Dan for so many of you, maybe this is not even new people, tapi justru orang-orang yang sama, yang tadinya fighting sama kalian itu, bye-bye. Yang tadi fighting sama kalian itu nanti akan melihat situasinya secara berbeda kalau kalian melihat situasinya juga secara berbeda. This is beautiful energy, and all of this in 1 month. Great job, I'm so proud of you. So beautiful. Jangan lupa istirahat, ya kan? Jangan lupa boundary, dan ingat bahwa gak semua yang ada di kepala kalian itu milik kalian. Oke? Ketakutan, kekhawatiran, dan sebagainya, apa yang bukan punya kalian, silahkan dilepas. Kalau itu punya kalian, keep it. Kalau itu bukan punya kalian, lepas aja ke sungai, biar dia berenang lagi dan pergi meninggalkan kalian. Oke? Alright. Thank you so much teman-teman grup 2 for allowing me to read for you. This is such a beautiful reading. I'm rooting for you. Apapun journey kalian, apapun yang kalian berusaha untuk putuskan, apapun konflik atau situasi yang kalian hadapi, I'm so glad karena this is your final result. Happiness for the whole family. Buat kamu, buat kalian, kebahagiaan, amazing, beautiful. So thank you for letting me read for you. If you like it, jangan lupa dikasih like, dikasih jempol. Dan kalau kalian belum subscribe, silahkan subscribe. Sampai ketemu di reading selanjutnya. Dadah!
Halo pile 3. Kalau kalian pilih Three of Wands dari Tarot of the Divine sama ini, this little beautiful tiger's eye. This is your reading untuk bulan April 2025. Let's see, aku akan ngecek energi dulu untuk ngelihat. Kalau kalian datang dari pile sebelumnya, pile 1 dan 2 atau 2, welcome. Tapi kalau kalian benar-benar datang dari pile ini, welcome juga. Aku senang sekali reading sama buat kalian. Kita shuffle dulu kartunya. Oke. Oh ya, aku taruh di sini dulu ya. Grace, Wise Woman of the Groove. Kartu ini aku udah punya deck ini lama, tapi kartu ini muncul sering banget akhir-akhir ini. Kayak dalam seminggu ini udah 3 kali kartu ini keluar. So that is interesting. Butterfly Spirit with Transformation. Terus aku akan read satu lagi kartu. Okay. Deepening. Grace, Transformation, Deepening. Once you're on earth for enough lifetimes, your old soul will begin to long for non-grasping, detachment, and surrender. They bring the peace of God. I love that. Alright, nanti kita akan cek what are these cards saying actually. Kalau kalian datang dari pile 1, aku minta maaf ya karena aku tidak menggunakan oracle card sebanyak ini. Aisa. Is adalah S. Kebekuan. Standing still. Interesting. Let me see what is going on right here. Menarik. Kalian yang ada di grup ini, aku rasa ini adalah ancestral message, ancestral healing. Aku belum bener-bener jelas apa yang terjadi. Aku mulai dapat gambaran. I have a feeling, nanti coba kita connect lagi kalau udah buka tarot cards-nya. Tapi I think ada sebuah transformation. I think karena aku ngerasa kayak ada ancestral di sini. Di sini juga ada old soul. I think kalian yang ada di sini, either kalian sudah datang ke bumi kalau kalian percaya sama past lives. Kalau kalian percaya sama past lives, you have been coming back to earth for so many times. Sekarang yang nggak relate, ini mungkin adalah seseorang dari keluarga kalian yang sudah pergi di sini memberikan kalian pesan. Tapi buat kalian yang relate sama past life, itu kalian di sini sudah lama dan udah banyak. Dan di dalam kehidupan kalian ini, yang sekarang kalian diminta untuk mastering and deepening a particular skill. Kalian diminta untuk transform. Gitu. Tapi kita punya Rune of Aisa. The eyes. Isa. What is this about? Interesting. Oke, yuk kita buka kartunya aja biar jelas apa sebetulnya message-nya. Oke. Let's read. Okay, what is this really? Please guide me. Four of Cups. The Sun.
Fool, Three of Wands. Ini kartu kalian tadi. Oke, teman-teman yang ada di grup 3, please brace with me. Aku nggak tahu kalian relate atau enggak, tapi ini dengerin aja dulu ya. Oke, jadi kalian yang ada di sini, kalau kalian relate sama past life, ini adalah ada 2 soalnya yang aku lihat. Satu yang relate sama past life, satunya lagi yang ini message from ancestor. Terserah kalian mau klaim salah satu atau dua-duanya boleh. Tapi ini yang aku rasain. Di dalam hidup ini, kalian ini ada satu hal yang kalian nggak lihat. Dan ini tuh hal yang penting banget yang sebenarnya bisa membawa banyak banget kebahagiaan di dalam hidup kalian. Yang bisa memberikan kalian courage, keberanian untuk memulai hidup baru, untuk berangkat setting out on a new journey yang kalian belum pernah sebelumnya, yang your ancestor belum pernah lakukan, yang your past lives belum pernah. So this is okay. So this is definitely something really new in your life. Kalau kalian udah datang ke dunia berkali-kali, this is the lifetime where you are going to do things differently, where you are going to transform, you are going to master something really deeply, really deeply, sehingga kamu bisa changing the trajectory of your life, flipping, kamu bisa jadi the best version of yourself dari seluruh kehidupan kamu sebelumnya. This is transformative, life changing, Throne of Isa. Tetapi menurut ancestor kamu atau menurut your past life, kayak yang kenapa dia diem aja, kenapa dia belum jalan? I think itu sebabnya. Kayak why what is he, she, what are you doing, what are you waiting for? Kayaknya their question is like that. Kita udah siap untuk support kamu, your past life, your spirit guides, your ancestors. Kamu udah siap untuk transformasi, kamu udah siap untuk deepening. Why are you still krik gitu? Itu pertanyaannya. There is something that you don't see. Saat ini kalian yang ada di grup ini, saat ini kalian sedang sibuk melakukan sesuatu yang kayak di luar tuh kalian lagi dipanggil-panggil sama burung ini. Burung ini kayak yang cuit hey gitu. What is going on? Kenapa kamu gak denger aku gitu? I think ini, what is this? Aku mau tanya ini apa dan ini apa, supaya kalian bisa ngelihat panggilannya untuk transformasi, untuk deepening itu apa, supaya kalian bisa set out on your new journey di bulan April ini, oke? Let's see. Pertama kita lihat 3 cups ini dulu ya. Ini kan Emperor yang dia itu sibuk, aku lupa persis ceritanya, tapi dia itu sibuk mengagumi burung-burung patung ini tanpa menyadari bahwa dia itu sebenarnya punya ada burung beautiful yang menyanyi di luar, real bird. Alright, that's the real deal gitu. Oke, yang ini adalah 8 of Coins. Kayaknya aku tahu deh kalian ngapain. Oke, make sense. Yes, oke. Dan, oh my god, oke. Ada 8 of Coins, ada 8 of Pentacles, ada 6 of Cups, sama 5 of Swords. Aku mau cek dulu kartunya kelihatan nggak teman-teman? Oke, kelihatan. Dan yang ada di sini burung ini, burung yang beneran. Knight of Wands dan sure. Dan kenapa kalian belum bisa ngelihat ini adalah karena Knight of Coins. Dan gimana caranya supaya kalian bisa lihat ini adalah Temperance. Wow. Blup. Beautiful. Jelas banget ini readingnya buat kalian sebenarnya. Oke, apa yang sedang... Oke, kita baca yang pertama ya. Kita pakai kartu ini untuk panduan. Oke,
Apa sih yang sebenarnya kalian lagi sibukin? Kenapa sampai kalian nggak bisa ngelihat itu? Jadi, for so many of you, aku ngelihat kalian itu sibuk memikirkan hal-hal mundane, hal-hal kecil, sibuk kerja keras, sibuk ngejalanin hari-hari, sampai nggak bisa ngelihat opportunity. Dan for so many of you, I think you are actually struggling. You are struggling, kalian fighting for other people, for the sake of memory, for the sake of nostalgia, for the sake of old beliefs, for family value and belief yang sebenarnya sudah enggak sesuai lagi, yang sebetulnya mengecewakan hati kalian. Karena itu bukan, because this is what you are currently doing is not whatever that makes your heart happy. You stay there for the sake of loyalty, you stay there for the sake of, because this is how I was raised, because this is my culture. But you know that it disappoints you, that it hurts you, that it makes you sad, it doesn't make you grow, it doesn't light you up. You feel beaten, you feel taken advantage of. Itu yang kamu rasain di sini. Kalau kamu relate sama ini, you know what that is, because it's going to be different for many different people, right? Nangis. Di sini ada sesuatu yang berkuasa, dan ini adalah memory. This is memory. This doesn't have to be true anymore. Yes, it was beautiful. Yes, it helped you when you were younger. Yes, it helped your past generation, but it doesn't help you anymore. That's the message. This is what you have been busying yourself with. Itu. Alright? So, now that we know that, what is this? Aku tadi tanya kayak, kenapa kok kamu masih stay di sini? Because this is a legacy. Because this is something that has been passed on for so many times. Mungkin itu sebabnya tadi aku ngomongin past life dan sebagainya. Karena sebelumnya di your past life, this is what you were doing. This is what your whole family were doing. And this is why you have the opportunity to do it differently this time. Dan April ini is a really beautiful and really good timing. Karena mungkin tadi kalian dengar di awal aku bilang bahwa Neptune masuk ke Aries. And it's going to be a 14 years journey. Jadi you are setting yourself off to a new journey, right? Tadi aku bilang new journey. Jadi memang okay, so kalau kayak gitu, ini memang legacy, teman-teman. Ini memang sesuatu yang sudah staying in your life, in your whole family for a long time. It's so gitu, tau gak? That's why it's not easy. I get it. You have responsibility. You need to create things slowly. You need to pick what's stable, what's steady, etc. But actually the invitation adalah to go. Nih, Knight of Wands ini dia speednya, kecepatannya itu ada di bawahnya Knight of Swords, but nevertheless dia speedy. Dan dia ngikutin passionnya. So what is needed dari kalian adalah untuk jujur sama diri kalian. What lights you up, and then follow that. Dan di sini aku lihat ada High Priestess ini. High Priestess ini dia ngejagain cordon, veil, antara dunia kita dengan the unseen. Jadi ini adalah panggilan kalian untuk berani masuk ke area unseen, area yang tidak terlihat, area yang gak pernah kalian lihat sebelumnya. Dan for many of you, I think, mungkin ini adalah area yang sifatnya lebih mistik, kayak misalnya tarot reading, astrologi, atau mungkin kalian ada yang medium, atau apapun itu. This is your calling. This is your calling, literally. Mungkin rasanya kayak nggak stabil, ya kan? Rasanya kayak nggak stabil. Di sini rasanya lebih stabil karena dia Eight of Pentacles, Knight of Pentacles. But this is new. This feels unstable. But the truth is, it is really where the stability is. This is so weird, but that is the stability. Kartunya The Temperance. Temperance ini adalah kartu yang menurut aku di dalam tarot deck is the most stable card yang bukan Pentacles. Dia stabil banget, tenang,
terus centered, dengan matanya yang tertutup, dia bisa handling so many things. Because when you learn to close your eyes, ya, ini dia matanya terbuka. When you learn to close your eyes and go within, you will be able to see the stuff that are unseen. You will finally open your eyes. You will finally see the secret of life. Kembali ke diri sendiri. Tenangkan dirimu, stabilkan dirimu. Karena kestabilan itu datangnya bukan dari luar. Bukan dari uang yang kamu cari, ya. Bukan dari validasi dan izin atau permission dari orang-orang di sekitar kalian, itu bukan. Kestabilan dan permission itu datangnya dari dalam, dari diri sendiri. Oke. Oke, kalau gitu apa yang bisa kalian lakukan dan apa outcome-nya selama bulan April ini, yang bisa kelihatan di bulan April ini? Oke, yang bisa kalian lakukan, beautiful. Oh, oke, I love that. Dan hasilnya, ini dia. Wow. Oke, that's really beautiful. Oke, jadi selama bulan April ini yang kalian bisa lakukan adalah cultivating your strength. Apakah kartu strength ini muncul di ketiga pile atau tidak? Ada di pile 1 kalau nggak salah. Tapi aku nggak ingat apakah ada di pile 2. Nggak, kayaknya di pile 2 nggak ada, di pile 1. Oke. Di pile 1, oke. Kalau kalian tertarik untuk lihat pile 1, silahkan. Anyway, karena ini dua-duanya ini no, 3 of, aku nggak ingat ada 3 of apa, tapi oke. Anyway, kalau kalian tertarik untuk lihat file lainnya silahkan. Anyway, nasihat kalian yang kalian bisa lakukan di bulan April ini adalah cultivating your own strength, realizing that you actually have the power to change your life, to make your own decision. Kalian nggak harus gini, ketika kalian membuat keputusan untuk diri kalian sendiri, meskipun keputusan itu berbeda dengan keputusan orang-orang lain di sekitar kalian, kayak orang tua kalian keputusannya beda sama kalian, you can do that. You can definitely do that. You don't have to, it doesn't mean that you don't love them. Atau ini gak harus orang tua kalian ya, tapi misalnya society, atau misalnya norma-norma dan sebagainya gitu. Kayak you don't have to hate them, you don't have to defy them. Kalian bisa ambil keputusan kalian sendiri dan berdansa. Ini kan dia kan berdansa dengan si binatang ini yang kelihatannya kayak lion tapi juga sebenarnya kayak krokodil. Oke. Anyway, tetapi memang kalian bermain dengan energi-energi lain yang kelihatannya kuat, tapi sebenarnya you are stronger than that. You can do that too. Ini realization yang kalian perlu dapatkan dan kalian miliki. So, aku keinget ini tuh kayak, aku kalau ngelihat kartu ini ya, terus terang, itu kayak dia kayak, ya fine, aku akan tetap menari, meskipun kalian menakutkan, meskipun kalian nyuruh aku begini begitu, I'm just gonna sing, I'm just gonna dance. So I think this is also a reminder buat kalian untuk get in touch with your inner child. Oke, jadi for a few or many of you, mungkin kalian perlu healing your inner child. By the way, aku punya kelas inner child, nanti aku link link kelasnya ya di description. Jadi keinget. Nah, terus habis itu tadi sampai mana? Ya, jadi kayak kalian bisa connect sama your inner child, connect sama the fool here? Yes, I like that. Ya, kalian bisa connect sama diri kalian yang esensial, the essence of you. Kalian bisa connect with the playful side, creative side of yourself, ya kan? The reckless, tanda kutip, bagian diri kalian yang fun, yang lucu, yang berani untuk mengambil resiko. Itu yang kalian diminta untuk lakukan. Berdansa dengan external power, apapun powernya itu di dalam hidup kalian,
yang sifatnya mungkin kayak mengerikan, tapi the Fool itu bukannya nggak punya rasa takut, dia takut juga, tapi dia tetap berangkat. Dan yang aku senang adalah resultnya adalah judgment. Apa artinya kalau judgment ini? Ini adalah, menurut aku ini adalah transcendence, elevation. Kalian naik dari situasi ini, kalian enggak lagi tenggelam di dalam situasi ini, di dalam carut marut hidup ini. Kalian akan transform. Maaf ya, aku berantakin kartu kalian. Kalian akan transform jadi versi, bukan jadi orang lain, tetapi jadi versi paling penuh dari diri kalian sendiri. Itu kalian akan kembali ke bentuk paling pure, paling murni diri kalian sendiri. Bisa berjalan lagi, berani lagi menghadapi hidup. Jadi kalian nggak perlu membeku. Wow, ternyata Isa ini adalah reminder dari semesta bahwa jangan diam saja. Semesta sudah menunggu kamu, sudah memanggil kamu. Are you willing to answer the calling? Itu this April. Beautiful energy for you. Aku nggak tahu, moga-moga ini nggak di block sama YouTube. Anyway, harusnya nggak sih. Okay, so beautiful energy for you. Follow what lights up your heart. Ya, di sini juga gambar kartunya kayak gitu. So, berantakan, but you know what? Transformation, healing can be messy. This is probably the messiest pile. Bukan karena kalian messy, hidup kalian messy, bukan, tetapi karena simply how I approach it. But this is to show you that transformation inside can be messy, but that's where the gold is. Pas banget ada gold di sini. Okay, so I'm so grateful for you, dan that you have been doing things correctly, sesuai apa yang orang lain minta untuk kalian. But now this journey is about you, not about them anymore. Thank you so much for doing the work, for listening to this until the end. Kalau kalian ngerasa ini resonate, silahkan kasih jempol. Dan kalau kalian belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Sampai ketemu di reading selanjutnya. Bye-bye.